pada kesempatan ini kita akan sedikit memberikan informasi tentang kabar pesantren hari ini. Channel YouTube Guru Gembul nih tentang pesantren. Dia menyampaikan yang ustadznya itu disujudi. Ustadznya sujud. Jadi santrinya sujud ke kiainya itu budayanya begitu. Budayanya gitu. Kakinya ada kaki santrinya sujud. Kalau ada yang begini kita setuju ya. Santrinya ditutup. Makanan bekas kiai itu jadi rebutan sama kiai. Tapi kalau makanan tidak bekas, dipermasalahkan, tidak dikasihkan karena makanan bekas kiai jadi rebutan, ini kan nggak ada masalah sebenarnya ya. Tapi kalau yang tadi ada yang sujud di kakinya kiai katanya, itu memang saya sepakat. dilindungi sama politikus yang dapat suara dari pesantren itu. Jadi pesantren itu jumlah umatnya banyak. Nah, umatnya banyak, Pak, saya minta umatnya nanti karena pesantren jadi seperti raja bakar dewa, apa makan itu dianggap suci sakral, tidak boleh dibatasi, dia semuanya ngikutin. Nah, nanti dapat. Terus, oh iya, makasih Pak Ustadz, nanti ininya Jangan-jangan pesantren yang dimaksud Guru Gembul ini adalah pesantren-pesantren dari kelompok tertentu, pesantren-pesantren yang dibuat oleh kelompok-kelompok tertentu yang dalam hal ini tidak kompeten dalam mengelola pesantren. Saya sarankan tutup aja itu kalau ada pesantren yang seperti itu. Nah, jadi dengan adanya pemaknaan ini memang saya bingung, Bro Alam. Artinya ada satu video yang mana fenomena ini sudah familiar di masyarakat karena tidak tertutup ya, pesantren itu tidak tertutup. Jadi semua masyarakat itu tahu tentang ini, tapi kemudian dimaknai lain fenomena ini sebagai feodalisme, sebagai perbudakan, seperti yang tadi Bro Alam katakan bahwa dalam kondisi ini, jadi kalau dikatakan feodalisme atau perbudakan, kan di mana letaknya? Nggak ada apa sih namanya? Nggak ada pemaksaan gitu. Iya, nggak ada pemaksaan. Dan yang paling beda menurut saya, feodalisme itu ketundukan yang atas otoritas yang tidak jelas. Iya. Tapi kalau ketundukan atas dasar ilmu, ini masa dikatakan feodalisme? Jadi menghormati karena ilmu. Iya. Ya, tidak bisa dikatakan pluralisme sih. Nah, ini makanya kan perlu memang kepada ya terkhususnya ya kita, walaupun ilmu kita tidak begitu dalam ya, tapi kita ikut memberikan pemahaman kepada netizen khususnya ya, dan ambil nunduk fakta ketika santri membangun gedung pesantren, ya kan? Itu memang betul fakta, betul fakta betul. Tapi yang netizen tidak tahu, emang itu betul fakta, fotonya, videonya itu fakta. Tapi kalian tahu nggak kenapa santri mau membangun itu pesantren? Kenapa mereka menyalami kiai dengan menunduk? Iya, dan sebenarnya begini ya, saya itu memang dari awal gitu kan, obrolan kita waktu itu kan lebih fokus kepada ini, kita melihat ada banyak narasi-narasi yang di framing untuk framing fitnah gitu ya. Dan memang yang saya lihat itu dari sudut framingnya, itu dia mengambil foto video benar, itu fakta gitu. Tapi kan dalam hal ini pemaknaan. Jadi saya melihat ada semacam gini, Bro Alam,
masyarakat yang sudah paham dengan tradisi pesantren, yang tidak mempermasalahkan, yang tidak pernah kemudian meragukan, karena mereka sudah sama-sama tahu bahwa tradisi itu hukumnya bagaimana dan sebagainya. Ini semacam akan dirusak kepercayaan ini. Seseorang itu yang asyhadu alla ilaha illallah sambil diputar begini. Kemudian jangan ini dimaknai sendiri. Tanya, kenapa Bapak, Mas, ketika tahiyat dengan cara begini? Diputar kan begitu. Kalau kemudian beliau menjelaskan, kita sampaikan, akhirnya kan ilmu. Oh, ternyata ketika asyhadu alla ilaha illallah terus diputarkan begini, ini maknanya begini. Jangan dimaknai pribadi, gitu loh maksud saya. Dalam hal ini etikanya juga tidak ada nih. Tapi memang tidak fakta, atau justru ini mengadu domba. Sifatnya mengadu domba. Apa untungnya bagi kita? Satu hadis Nabi mengatakan la yadkhulul jannata namamun. Kita mau nggak gara-gara komentar kita itu tidak masuk surga? Malam ini ada 2 channel YouTube dan kontennya ini tentang Al-Quran, jadi lebih adem, lebih sejuk. Apa nama channelnya? Pidato Sang Dewa. Pidato Sang Dewa. Kunjungi setelah ini Pidato Sang Dewa. Andros, media komunikasi.